Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang demokrasi Indonesia. Pengertian demokrasi. Demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana warga negaranya memiliki hak yang sama pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi mengizinkan warga negara berpartisipasi baik secara langsung atau melalui perwakilan dalam perumusan, pengembangan, dan perbuatan hukum. Macam-macam demokrasi. Macam-macam demokrasi berdasarkan prosesnya dibagi menjadi dua, yaitu demokrasi secara langsung dan demokrasi tidak langsung. 1. Demokrasi langsung adalah proses demokrasi di mana semua elemen masyarakat ikut dalam permusyawaratan untuk merumuskan dan memutuskan kebijakan undang-undang. Kedua, demokrasi tidak langsung adalah proses demokrasi di mana kebijakan umum atau undang-undang dirumuskan dan diputuskan oleh lembaga perwakilan rakyat, misalnya DPR. Macam-macam demokrasi berdasarkan hubungan antar kelengkapan negara dibagi menjadi 4, yakni 1. Demokrasi perwakilan dengan sistem referendum, 2. Sistem parlementer, 3. Sistem pemisah kekuasaan, 4. Sistem referendum dan inisiatif rakyat. 1. Demokrasi perwakilan dengan sistem referendum adalah sistem demokrasi di mana rakyat mempunyai perwakilan untuk menjabat di parlemen, namun tetap dikontrol oleh rakyat dengan menggunakan sistem referendum. Contoh demokrasi sistem referendum adalah 1. Pemungutan suara pemisahan Timor-Timur dan persetujuan yang diberikan oleh rakyat terhadap pembukaan Undang-Undang Dasar. Kedua, peranan partai politik tidak begitu menonjol, tetapi kehendak rakyat dapat diketahui secara langsung dalam demokrasi. 2. Demokrasi perwakilan dengan sistem parlementer adalah sistem demokrasi di mana terdapat hubungan kuat antara badan eksekutif dengan badan legislatif. Contoh demokrasi dengan sistem parlementer yaitu dipilihnya Muhammad Nasir sebagai Perdana Menteri, sidang paripurna laporan pertanggungjawaban Presiden, pengangkatan atau pemecatan pejabat oleh Parlemen, penggulingan kabinet oleh Parlemen, penunjukan para menteri oleh Parlemen. 3. Demokrasi perwakilan dengan sistem pemisah kekuasaan adalah sistem demokrasi yang menjelaskan kedudukan antara eksekutif dengan legislatif terpisah, sehingga tidak berkaitan secara langsung seperti halnya sistem parlementer. Negara yang menganut sistem pemisahan kekuasaan yaitu negara Amerika Serikat. Keempat, demokrasi perwakilan dengan sistem referendum dan inisiatif rakyat adalah sistem demokrasi penggabungan antara demokrasi perwakilan tidak langsung dengan demokrasi secara langsung. Berdasarkan ideologi, macam-macam demokrasi dibagi menjadi 3. 1. Demokrasi liberal, yaitu ideologi demokrasi yang berlandaskan pada kebebasan individu. Kedua, demokrasi rakyat, yaitu sistem demokrasi yang dijalankan berdasarkan paham sosialis atau komunisme, di mana kepentingan negara dan kepentingan umum menjadi terpenting di atas kepentingan umum. Ketiga, demokrasi Pancasila, yaitu ideologi demokrasi yang berlandaskan kepada nilai-nilai Pancasila, musyawarah mufakat yang mengedepankan kepentingan umum, seperti yang tertuang dalam sila keempat Pancasila. Saya Irma Aulia. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, Khairunisa Arbi. Baik, saya lanjut. Prinsip-prinsip demokrasi. Nah, prinsip-prinsip demokrasi ini terbagi menjadi 2 prinsip. Yang pertama itu ada prinsip budaya. Di dalam prinsip budaya ini terbagi lagi menjadi 7 prinsip ya. Nah, yang pertama itu kebebasan, persamaan, solidaritas, toleransi, penghormatan kejujuran, penghormatan penalaran, dan yang terakhir keadaban.
Prinsip-prinsip yang bersifat universal terbagi menjadi 3 prinsip. Yang pertama, ketertiban warga negara dalam pembuatan keputusan politik. Kedua, tingkat persamaan atau kesetaraan. Ketiga, tingkat kebebasan dan kemerdekaan tertentu yang diakui dan dipakai warga negara. Ciri-ciri pemerintahan demokrasi ini terbagi menjadi 4 ciri-ciri. Nah, apa-apa saja 4 ciri-ciri tersebut? Yang pertama, adanya ketertiban warga negara atau rakyat dalam pengambilan keputusan politik, baik langsung maupun tidak langsung atau secara perwakilan saja. Nah, yang kedua itu ada persamaan hak bagi seluruh warga negara dalam segala bidang. Ketiga, adanya kebebasan dan kemerdekaan bagi seluruh warga negara. Dan yang terakhir, adanya pemilihan umum untuk memilih wakil rakyat yang duduk di lembaga perwakilan rakyat. Sejarah demokrasi ini awal mulanya demokrasi di Indonesia terpimpin dimulai pada saat Soekarno-Hatta mengeluarkan dekret Presiden 5 Juli 1959. Puncak dari ide-ide dan konsepsi demokrasi yang dipimpin Soekarno itu adalah pada 21 Februari 1957 yang dikenal dengan nama konsepsi presiden. Nah, berawal dari dilantiknya Soekarno-Hatta sebagai presiden dan wakil presiden sehari setelah kemerdekaan negara Indonesia dideklarasi, yaitu pada tanggal 18 Agustus 1945. Nah, pada saat itu pula pemerintah di Indonesia belum mengatur sistem apa yang akan dianut oleh negara Indonesia. Nah, presiden dan wakil presiden pun masih mencari sistem apa yang sekiranya cocok untuk dianut dan dijalankan oleh negara Indonesia. Nah, sistem presidensial pun dipilih oleh Soekarno-Hatta sebagai sistem yang akan dijalankan pada masa awal kemerdekaan. Sistem yang digunakan tersebut berpusat kepada kemerdekaan dan wakil presiden, sehingga pada saat itu rakyat mempercayakan segalanya kepada Soekarno-Hatta. Dalam menjalankan tugasnya, Soekarno-Hatta dipimpin oleh Kabinet Nasional Indonesia Pusat atau disebut dengan KNIP dan membentuk Kabinet Presidensial. Nah, proses demokrasi Republik Indonesia, seperti yang kita ketahui, konsep demokrasi ini sudah berkembang sejak 2000 tahun yang lalu ya. Nah, konsep ini telah diperkenankan oleh Plato dan Aristoteles dengan isyarat untuk penuh hati-hati pada saat hendak menggunakan konsep demokrasi ini. Nah, kenapa Plato dan Aristoteles itu mengucapkan penuh hati-hati? Karena menurut mereka demokrasi itu memiliki dua sisi yang sangat berbeda. Nah, di sisi yang satunya sangat baik, namun di sisi lain juga dapat sangat menjadi kejam. Nah, mungkin Indonesia menjadi salah satu penganut sistem demokrasi yang telah merasakan secara nyata apa yang dikhawatirkan oleh Plato dan Aristoteles. Nah, konsep demokrasi sangat mengedewasakan kebebasan, sehingga pada akhirnya nanti tidak mustahil dapat menimbulkan anarki. Nah, oleh sebab itu, yang diperlukan di sini adalah bagaimana mekanisme yang paling tepat untuk mengontrol sistem demokrasi yang ada pada saat ini. Dalam penerapannya, konsep demokrasi di Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat dipandang sebagai sebuah mekanisme dan cita-cita untuk
dan cita-cita untuk mewujudkan sebuah kehidupan berkelompok yang sesuai dengan apa yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang disebut dengan kerakyatan. Nah, di sini kita dapat menyimpulkan pula bahwa konsep demokrasi atau kemerdekaan rakyat yang diterapkan di negara Indonesia itu berdasarkan pada 3 hal, yaitu nilai-nilai yang berdasarkan sila-sila Pancasila, transportasi nilai-nilai Pancasila pada bentuk dan sistem pemerintahan, merupakan konsepsi dan komite terhadap nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, baiklah teman-teman, sampai di sini dulu penjelasan dari kelompok kami. Apabila terdapat kesalahan, kekurangan, kami mohon maaf. Selamat menyaksikan video ini sampai habis. Semoga bisa bermanfaat dan bisa menambahkan ilmu kita semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.